dinas ini saya menyoroti mengenai jumlah usia lanjut di Surabaya itu kan setiap tahunnya itu meningkat, tetapi anggaran yang diberikan untuk layanan kesehatan usia lanjut ini rasionya sangat kecil sekali. Nomor berapa itu Pak? Nomor 17. Oh iya. Enggak, yang saya tanyakan. Ada yang lain. Mengapa Ibu anggarannya ini hanya kecil dan penyerapannya juga kecil, sedangkan total jumlah lansia di Surabaya itu setiap tahunnya itu meningkat. Kemudian yang berikut untuk nomor 22 dan 23, apa sih kesulitan Ibu untuk merealisasikan anggaran yang sudah kecil tapi penyerapannya juga cuma sedikit untuk realisasinya? Saya mohon dijelaskan antara nomor 22 dan 23. Kalau 23 itu terfokus pada 63 puskesmas. Kalau 22 apakah ini masuk di swasta juga masuk? Saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan juga. Sementara itu dulu Pak. Cukup ya. Ya, silakan. Menginjak ke Dr. Michael tadi ditanyakan terkait lansia. Jadi lansia kalau dilihat dari, mungkin jangan dilihat dari yang nomor 17 saja, karena pemeriksaan lansia ini ada di beberapa kegiatan, kegiatan. Misalkan ada kegiatan di hipertensi, DM, operasional, usia lanjut, ini ada meliputi kegiatan usia lanjut. Dan ini juga kita juga ada kalau misalkan ada posyandu keluarga, jadi konsepnya sekarang posyandu bukan posyandu balita saja, dan justru kita tahun ini sudah mulai akan menerapkan posyandu sesuai dengan siklus hidup. Di situ di dalam posyandu bukan hanya anak bayi balita saja yang bisa hadir datang ke posyandu, termasuk di sini juga termasuk usia lanjut. Untuk pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, apakah permakanan lansia ini masuk di anggaran ini ataukah di yang nomor 17 tadi? Ya, yang saya tanyakan itu lebih mengarah ke kesehatan gizi masyarakat, itu lingkupnya kemana? Kalau permakanan lansia tidak pernah di situ. Baik. Kalau kita untuk permakanan haruan gizinya hanya di balita. Di balita. Di balita pun belum, bukan makanan langsung ke balita, cuma kita ada intervensi untuk balita stunting, kemudian ada pemberian makanan tambahan yang untuk yang di posyandu dan itu pun masuk tidak tercatat secara eksplisit di dalam kegiatan kami, tapi masuk di dalam operasional. Baik Ibu tadi barusan aja menjelaskan bahwa dari untuk posyandu sekarang lingkupnya sudah berkembang, betul? Jadi bukan hanya anak-anak, tapi masuk posyandu keluarga. Apakah pada tahun 2020 untuk program ini juga bukan hanya mengurus makanan tambahan dan sebagainya, tetapi bisa berkembang ke arah keluarga? Posyandu keluarga itu program Ibu di 2025 untuk peningkatan gizi keluarga miskin itu fokusnya? Enggak, Bapak, jadi gini, kalau posga konsepnya adalah posyandu keluarga. Jadi kalau sekarang ini target kami sampai dengan Desember ini 1 kelurahan 2 posyandu keluarga. Karena kalau kita melihat posyandu yang ada di Kota Surabaya sekitar 2.600-an posyandu, dan nanti insya Allah 2025 nanti akan kita scale up menjadi posyandu keluarga juga. Tapi tahap awal kita untuk 2024 ini 1 kelurahan 2 posda target kami. Dan itu ruang lingkup yang akan dikerjakan itu adalah screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan, Bapak, bukan ke arah pemberian makanan.